Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi aliran listrik dengan cara yang seru dan interaktif menggunakan aplikasi PET Simulation. Aplikasi ini akan membantu kita memahami konsep aliran listrik melalui percobaan virtual yang bisa kita buat sendiri. PET Simulation adalah aplikasi simulasi rangkaian listrik yang menyediakan berbagai komponen listrik dasar untuk kita susun dan uji coba. Dengan aplikasi ini, kita dapat merancang, memodifikasi, dan melihat secara langsung bagaimana arus listrik mengalir dalam sebuah rangkaian. Di dalam PET Simulation, terdapat beberapa komponen penting yang perlu kita kenal sebelum membuat rangkaian, yaitu 1. Sumber tegangan. Komponen ini berfungsi sebagai sumber arus listrik, misalnya baterai atau sumber daya. 2. Kabel. Kabel digunakan untuk menghubungkan setiap komponen agar arus listrik dapat mengalir. 3. Saklar. Saklar digunakan untuk memutus atau menyambung aliran listrik di dalam rangkaian. 4. Lampu. Lampu berfungsi sebagai beban yang akan menyala jika arus mengalir melalui rangkaian. Video ini akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi PET Simulation. Pertama-tama, ambil komponen kabel dari daftar komponen, lalu tempatkan di papan meja simulasi. Kita dapat mengubah kabel ke bentuk lebih panjang dengan cara menariknya. Setelah itu tambahkan lagi kabel dari daftar komponen dan kemudian sambungkan ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya. Ambil komponen saklar dari daftar komponen, lalu sambungkan ujung komponen ke ujung kabel. Jangan lupa juga untuk menatanya agar terlihat rapi. Setelah itu tambahkan lagi kabel dari daftar komponen dan kemudian sambungkan ujung kabel kepada ujung saklar. Tambahkan komponen kabel dari daftar komponen, kemudian sambungkan ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya. Ingat, kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Setelah itu, tambahkan lagi saklar dari daftar komponen. Kemudian sambungkan ujung saklar kepada ujung kabel. Tambahkan lagi kabel dari daftar komponen, lalu sambungkan ujung kabel kepada ujung saklar. Dan jangan lupa untuk merapikannya. Tambahkan lampu dan kabel dari daftar komponen, kemudian sambungkan satu demi satu. Jika kita salah dalam menyambungkan kabel ke lampu, kita dapat menekan bagian yang salah kemudian akan muncul gambar gunting, kemudian tekan gambar gunting, dan otomatis sambungan tersebut akan putus. Dan kita juga dapat menghapus komponen yang salah dengan menekan komponen. Kemudian terdapat gambar sampah. Tambahkan kabel dari daftar komponen, kemudian sambungkan ujung kabel ke ujung kabel lainnya sesuai contoh. Setelah itu tambahkan lampu dan kabel dari daftar komponen. Kemudian sambungkan satu persatu. Jangan lupa untuk merapikannya lagi agar rangkaian listrik paralel terlihat lebih jelas. Tambahkan dua kabel dari daftar komponen, dan kemudian sambungkan satu persatu kabel tersebut. Setelah itu sesuaikan ukuran kabel dengan cara menariknya. Kemudian tambahkan batu baterai dari daftar komponen. Tambahkan lagi dua kabel dari daftar komponen. Kemudian sambungkan satu demi satu. Dan jangan lupa untuk merapikannya lagi. Contoh rangkaian listrik paralel yang kita buat sudah mulai terlihat jadi, sekarang kita coba untuk menghidupkan lampunya. Terdapat dua saklar yang terlihat masih terbuka atau mati. Mari kita hidupkan satu persatu saklar tersebut. Dan jika semua saklar dihidupkan maka semua lampu akan hidup. Dan jika dimatikan salah satu, maka lampu lainnya tidak akan ikut mati. Itu sesuai dengan manfaat dari rangkaian listrik paralel. Mudah bukan? Dan perlu diingat, kelebihan utama rangkaian paralel adalah jika salah satu komponen mengalami kerusakan atau putus, komponen lain tetap berfungsi normal. Oke, selanjutnya yaitu rangkaian seri.
Pertama-tama tambahkan kabel dan lampu, lalu tempatkan pada meja simulasi. Kemudian tambahkan lagi kabel dan lampu, setelah itu sambungkan satu sama lain. Tambahkan komponen kabel dari daftar komponen, kemudian sambungkan ujung kabel dengan ujung kabel lainnya. Tambahkan komponen kabel dari daftar komponen, kemudian sambungkan ujung kabel dengan ujung kabel lainnya. Tambahkan komponen saklar dari daftar komponen, kemudian sambungkan ujung saklar ke ujung kabel, kemudian rapikan agar rangkaian seri terlihat rapi. Sebelum itu, buka atau matikan terlebih dahulu saklarnya. Tambahkan komponen kabel dari daftar komponen, kemudian sambungkan ujung kabel ke ujung saklar. Kemudian rapikan agar terlihat lebih rapi. Kemudian tambahkan lagi komponen kabel dari daftar komponen, kemudian sambungkan ujung kabel ke ujung kabel lainnya. Lakukan sesuai contoh yang sudah saya instruksikan. Kemudian tambahkan batu baterai dari daftar komponen, lalu sambungkan ujung batu baterai kepada ujung kabel. Jika salah dalam menyambungkan, bisa dipotong menggunakan gunting yang sudah tersedia, kemudian disambungkan lagi dengan sambungan yang lebih benar. Tambahkan lagi dua komponen kabel dari daftar komponen. Kemudian sambungkan satu demi satu komponen, lakukan sesuai contoh. Contoh rangkaian listrik seri yang kita buat sudah selesai. Sekarang kita coba hidupkan saklar pada rangkaian seri tersebut, dan ya, lampu pada rangkaian listrik seri tersebut sudah menyala. Jika kita salah dalam menyambungkan kabel ke lampu, maka, pada saat saklar dihidupkan, salah satu lampu akan mati, yaitu lampu yang salah dalam memasangkan sambungan. Kelebihan dari rangkaian seri ini adalah mengenai kemudahan dalam perakitan karena bentuknya yang sederhana, biaya yang relatif lebih murah karena membutuhkan lebih sedikit komponen. Kekurangan rangkaian seri ini adalah rangkaian yang cenderung tidak sama terang, dan arus listrik tidak terdistribusi secara merata ke seluruh komponen. Dan untuk rangkaian paralel, apabila salah dalam menyambungkan kabel ke lampu, maka akan berakibat fatal, yaitu, pada saat saklar dihidupkan maka akan terjadi kebakaran. Untuk menghindari kebakaran, maka kita harus melakukannya dengan benar, jangan sampai salah dalam menyambungkan kabel ke lampu maupun yang lainnya. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang simulasi rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri menggunakan aplikasi PET Simulation. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.